Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Santo Pratama, NPM 2231201 dari Universitas Teknopark Indonesia. Di sini saya membuat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi yang dimana melakukan analisa. Eh, dari jawaban saya, soal yang pertama, coba analisa model apa yang digunakan di dalam perusahaan tempat Anda bekerja saat ini dalam melakukan training kepada karyawannya. Tempat saya bekerja saat ini itu Honda. Di perusahaan Honda Corporation, seperti perusahaan besar lainnya, mengimplementasikan berbagai model pelatihan dan pengembangan karyawan. Model-model ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan oleh Honda atau perusahaan serupa. Yang pertama, terdapat model pelatihan on the job atau OJT. Yang kedua, terdapat pelatihan kelas atau khusus. Yang ketiga, terdapat pelatihan online atau e-learning. Yang keempat, terdapat model pelatihan berbasis proyek. Dan yang kelima, terdapat pelatihan simulasi. Yang keenam, pelatihan berkelanjutan. Yang ketujuh, pelatihan berbasis tim. Dan yang kedelapan, evaluasi kinerja dan umpan balik. Penting untuk catat bahwa model pelatihan yang dilakukan oleh Honda dapat beragam tergantung pada spesifikasi kebutuhan industri, otomotif, dan target perusahaan. Model-model ini dapat berjalan secara bersamaan atau bergantian dalam upaya untuk mengembangkan karyawan yang kompeten dan berkualitas. Untuk soal yang kedua, menurut Anda di dalam sumber daya fisik, arus mana yang paling penting dikendalikan? Jawaban saya, sumber daya fisik yang paling dikendalikan di perusahaan Honda meliputi yang pertama, terdapat pabrik dan fasilitas. Yang dimana Honda memiliki pabrik dan fasilitas produksi yang tersebar di seluruh dunia. Pengendalian yang efisien terhadap fasilitas ini penting untuk memastikan produksi kendaraan yang berkualitas, efisien, dan tepat waktu. Yang kedua, terdapat mesin dan peralatan-peralatan. Peralatan produksi termasuk mesin otomotif, alat pengelasan, peralatan perakitan, dan alat pengujian adalah sumber daya fisik kunci pengendalian dan pemeliharaan yang baik diperlukan untuk menjaga produktivitas dan kualitas produksi. Yang ketiga, terdapat stok bahan baku. Honda harus mengolah persediaan bahan baku seperti logam, plastik, karet, dan komponen lainnya untuk memastikan pasokan yang cukup dalam proses produksi. Kontrol yang baik terhadap stok bahan baku adalah penting untuk menghindari gangguan dalam rantai pasokan. Yang keempat, terdapat kendaraan dan armada logistik. Untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar, Honda perlu mengendalikan kendaraan pengiriman dan armada logistik. Kemudian yang kelima, terdapat lahan dan properti. Sumber daya lahan dan properti digunakan untuk membangun pabrik, pusat penelitian, dan fasilitas lainnya. Yang keenam, terdapat energi dan sumber daya alat-alat. Pengendalian terhadap konsumsi energi dan air di fasilitas produksi adalah kunci dalam menjaga efisiensi dan berkelanjutan lingkungan. Yang ketujuh, lingkungan kerja dan fasilitas karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien adalah penting untuk produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ke-8, terdapat teknologi produksi. Teknologi produksi seperti sistem otomatisasi dan robotik adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Kemudian untuk soal yang ketiga, menurut Anda jenis sistem lingkaran terbuka atau tertutupkah yang sesuai dengan perusahaan tempat saya bekerja saat ini? Perusahaan seperti Honda yang beroperasi di industri otomotif cenderung menggunakan sistem lingkaran terbuka. Sistem lingkaran terbuka adalah suatu sistem di mana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan termasuk pasar, pelanggan, pemasok, pesaing, dan perusahaan eksternal, serta mengambil masukan input dari lingkungan seperti untuk membuat perubahan dalam strategi dan operasinya. Alasan mengapa Honda mungkin lebih cenderung menggunakan sistem lingkaran terbuka ada sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada dasar eksternal. Kemudian yang kedua, inovasi dan riset pasar. Yang ketiga, kemitraan dan pemasok. Yang keempat, persaingan global industri.
Dan yang kelima, terdapat regulasi pemerintah. Meskipun Honda mengoperasikan sistem lingkungan terbuka, mereka juga mungkin memiliki elemen sistem tertutup dalam hal pengendalian operasional internal, manajemen sumber daya manusia, dan proses produksi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.